ini kunjungan yang kedua. Kunjungan pertama 1 tahun lalu saat pasca bencana kami ke sini. Kemudian kami menghitung kerusakan rumah dampak bencana saat itu sebetulnya kalau nggak 7 cuma 8. Nah, tapi kemudian di sekitar itu banyak rumah yang maksud saya tidak layak sehingga kemudian kita hitung. Nah, kita bantulah 20, tapi tadi masih kurang katanya. Ya, seperti itu. Dan rumah ini kita desain tahan gempa. Jadi batunya khusus, makanya batunya khusus, kemudian dan nanti ini semua ramah lingkungan. Kita akan gunakan listrik tenaga surya, solar cell. Nah, kemudian yang berikutnya kenapa tujuannya supaya mereka juga tidak bayar karena kan mereka juga dari keluarga nggak mampu. Nah, yang berikutnya kita akan lakukan pemberdayaan selain kelengkapan untuk air. Jadi kelengkapan untuk air sudah kita survei ternyata tidak terlalu dalam. Jadi kita akan naikkan nanti ke tandon, nah kemudian baru dialirkan. Nah, berikutnya adalah kita juga lakukan pemberdayaan, ada ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi, kemudian tanam sayuran. Nah, sekarang lagi kita jajaki adalah menanam bunga matahari yang digunakan untuk bisa membuat minyak goreng. Nah, itu yang kita akan jajaki untuk nanti kita bisa berdayakan. Kami kerjasama dengan ITS dan IPB untuk pemberdayaannya dilakukan oleh IPB, kemudian untuk bangunan tahan gempanya ini dilakukan oleh ITS. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bangun community center itu yang bisa digunakan dengan teknologi ada wifi-nya yang free, kemudian ada tempat pembelajaran untuk anak-anak bisa misalkan video conference, itu sudah ada peralatannya yang lengkap di samping perpustakaan. Kami menggandeng Perpustakaan Nasional untuk mengisi buku-bukunya. Kemudian kami menggandeng Telkom untuk free wifi-nya dan peralatan-peralatan komputer dan lain-lain. Jadi nanti ada ruang komputer, nanti bisa digunakan untuk mama-mama juga menjahit, untuk tenun dan sebagainya, community center. Saya sudah berkirim surat untuk karena ini bagian lahan dari Badan Pengelola Perbatasan. Saya melakukan izin untuk menggunakan lahan ini untuk community center di sini, untuk warga di sini, dengan harapan anak-anak nanti belajar menggunakan teknologi bisa, kemudian ada komputernya sehingga mereka tidak perlu, cukup mereka datang ke sini dan mereka bisa gunakan semuanya. Juga untuk pemberdayaan masyarakatnya. Pembangunannya targetnya diselesaikan kapan, Bu? Mungkin nggak lama, ini tinggal nunggu atap karena barang semua kita kirim dari Surabaya. Jadi karena bahan ini memang bahan-bahan yang dirancang untuk tahan gempa, termasuk atap-atapnya. Jadi memang yang lama kemarin sempat tertutup tuh pelabuhan karena ada perbaikan, tapi sekarang udah dibuka. Kita akan kirim barang segera. Mungkin kalau nggak ada halangan 2 bulan lagi kelar lah untuk bangunan ini. Cuman saya sebenarnya pengen ini community center ini karena itu akan sangat membantu masyarakat di sekitar sini untuk bisa maju. Karena saya di Surabaya melakukan ini di daerah perikanan, nelayan, di daerah pertanian, itu saya buat community center begini dan ternyata mereka cepat sekali perkembangannya karena kemudian mereka bisa belajar dari manapun dengan fasilitas internet gratis gitu. Kalau untuk community center sendiri targetnya kapan? Berarti ini makanya lahannya sebetulnya rencananya sama bareng, cuman lahannya saya masih harus minta izin. Pada waktu pertama di sini Pak Bupati nyampaikan bisa digunakan, tapi ternyata saya harus minta izin. Saya udah buat surat untuk minta izin menggunakan lahan ini untuk community center. Tapi di tahun ini ya, Bu ya? Ya, kita berharap tahun ini karena sebenarnya udah siap semua, desain udah siap. Jadi itu kita desain menggunakan bangunan tradisional di sini. Jadi desain dari community center atapnya menggunakan bangunan di sini, cuman itu kita desain lebih modern karena untuk menyimpan komputer, menyimpan ruang untuk tadi peralatan-peralatan yang teknologinya bagus.
untuk kita bisa simpan supaya bisa terawat. Ini nih, nah rancangannya seperti ini. Jadi ada tempat bermain, Nah ini solar cell-nya, kan? Nah seperti ini. Ini adalah atap dari tradisional di sini. Apa tuh? Rumah bulat ya, ya. Nopo ya namanya, seperti itu. Gitu. Nah, ini kita buat seperti itu. Nah, kemudian ini aja memang sengaja ada ruang begini. Ruang ini untuk menyimpan komputer, untuk menyimpan itu supaya mereka aman, tinggal dikunci saja, nggak perlu ngangkat-ngangkat. Nah, semuanya nanti ada taman bermainnya. Ada untuk juga untuk anak-anak. Jadi ini lengkap sudah seperti ini nanti peralatannya. Kalau untuk pembiayaannya sendiri berarti semuanya dari Kemensos atau ada? Enggak, aku disumbang, justru Kemensos itu dikit, nggak terlalu banyak. Itu kami disumbang, ada dari SCTV, ada kitabisa.com, ada nanti Kompas. Kami hanya untuk yang pemberdayaan. Tapi bangunan terus ada Sido Muncul juga bantu. Ya, jadi nah seperti ini. Ini untuk komunitas centernya ya? Ya, community center. Jadi memang di dalam tetap ada ruangan, jadi bukan terbuka karena nanti untuk nyimpan komputer, untuk nyimpan peralatan-peralatan yang menggunakan teknologi. Jadi bisa didorong itu masuk sehingga nggak perlu susah untuk menyimpan itu. Saat ada training dikeluarkan gitu. Ini rumah satu unitnya berapa ya? 100 ya? 100 kira-kira 100 ya. 100 juta maksudnya? Iya, ini lebih mahal. Kenapa? Karena memang dia anti gempa anunya. Makanya dirancang khusus untuk anti gempa. Jadi bentuknya saja kompak. Ini agak susah desain gini. Karena dia bentuknya harus kompak begini. Jadi kalau digoyang-goyang ini dia nggak itu. Jadi makanya desainnya agak susah. Aku sendiri nih turun desain. Terus habis itu agak mahal memang. Kemudian belum solar cell-nya, belum nanti sumurnya. Satunya sumur per unit berapa ya? 10 juta, 20 juta. Ya, nggak mahal. Iya, karena nggak terlalu dalam. Solar cell-nya? Solar cell-nya agak mahal. Agak mahal solar cell-nya. Sekarang kita lagi hitung untuk solar cell-nya karena ide itu baru keluar barusan. Saya pikir lebih baik pakai solar cell supaya masyarakat tidak perlu membayar sehingga beban mereka untuk kebutuhan itu bisa dikurangi. Yang mahal lagi itu comment center, ya community centernya itu mahal itu. Itu total anggarannya berapa kalau untuk community center dulu? Oh iya, alat berat yang mahal. Jadi kan di sini masalahnya itu aku lihat muter hampir di seluruh NTT masalahnya sungainya dangkal. Jadi saat hujan kan begitu kena gunung ini, mestinya ditampung oleh sungai. Tapi karena sungainya dangkal, dia larilah ke masyarakat, ke penduduk termasuk ini. Jadi ini lari. Kalau sungainya dalam, maka ditangkap oleh sungai, dia akan mengalir di sungai itu. Tapi karena sungainya rata dengan tanah, daratan begini, akhirnya begitu turun dia langsung masuk aja ke masyarakat gitu. Nah, ini kita akan beli alat berat. Sebenarnya ada 2, tapi satu di sini saya janji, satu di Kupang Timur. Ya, saya janji di sana juga untuk mengeruk sungai itu. Nah, nanti kita akan kerja dengan biaya kita selama operator kita akan selama 1 tahun. Untuk kita biayai untuk mengeruk aliran sungai sepanjang ini. Jadi Bu penegasan, jadi penataan sungai itu untuk mengantisipasi banjir ya Bu? Iya, kita berharap hujan tahun depan ini sudah tidak terimbas. Tapi saya sudah komunikasi dengan Bu Menlu. Saya diminta bicara dengan perbatasan karena sungai itu adalah sungai batas wilayah 2 negara. Itu mana yang bisa kita kerjakan, mana yang tidak, itu nanti kita akan bicara dengan dari BNPB, ya perbatasan itu, pengelola perbatasan itu yang akan komunikasi dengan sana. Kalau sudah yes, maka kita alat berat ada, kita langsung kerja. Begitu. Maaf Bu, sungainya sungai apa ya Bu ya?
Sungai apa ini namanya? Sungai perbatasan aku bilang. Apa deh, sungai apa? Sungai apa ya? Iya, sungai apa ya? Noemeto. Sungai Noemeto. Sorry Mbak, aku enggak tahu nama sungai. Oh, bisa juga tanya. Iya. Begitu? Udah? Oke, ya, makasih ya.